Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Jami Ibrahim yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita afiat. Semoga Allah taala menambahkan untuk kita rezekinya yang lain, terutama rezeki ibadah, rezeki taufik, sehingga kita menjadi hambanya yang senang melakukan kebaikan, istiqamah, yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan saat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan terkhusus kepada para jemaah, meluangkan waktu kita untuk thalabul ilmi, memperdalam akidah, tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di akhirat saat tidak ada yang bisa bermanfaat menolong kita kecuali amal soleh yang kita kerjakan untuk Allah. Amin. Salawat dan salam tak lupa junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, di sini saya menggantikan Ustaz Agus Tardian yang sedang berhalangan untuk melanjutkan dan meneruskan dakwah sehingga malam ini kita bisa beraktivitas, malam ini kita tetap bisa thalabul ilmi, menuntut ilmu, tafaqquh fiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana pada pagi hari kita dianjurkan meminta 3 hal. Kita dianjurkan pagi hari meminta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik. Yang ketiga, amal ibadah yang diterima Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini doa yang dianjurkan untuk dibaca pagi hari setelah sholat subuh, ya, agar Allah memberikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Di antaranya ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang baik. Amin ya rabbal alamin. Maka kita akan membahas salah satu zikir pagi yang dianjurkan atau doa pagi yang dianjurkan untuk kita baca. Mungkin jamaah sudah ada yang rutin membacanya di pagi dan di sore hari, alhamdulillah. Bagi yang belum, bagi yang sudah tahu, alhamdulillah. Bagi yang belum, maka ini ya rezeki yang sangat baik dari Allah kepada kita. Kita akan mempelajari Sayyidul Istighfar. Nanti kita baca bareng-bareng. Saya membaca terlebih dahulu, jamaah mengikuti ya. Baik, kita mulai. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka
بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ulangi lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Kita akan lihat derajat hadisnya dan keutamaannya terlebih dahulu. Hadis ini termasuk atau doa dan zikir ini termasuk hadis yang sahih. Kemudian tentang keutamaannya, para ulama menjelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala muqinan biha hina yumsi famata min lailihi dakhala jannah." Siapa yang membaca doa ini di pagi hari, kemudian misalnya di sore hari atau di malam hari dia meninggal, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Kemudian barang siapa yang membaca sayyidul istighfar ini di sore hari, pagi hari habis subuh, sore hari habis asar, atau boleh juga di habis maghrib, maka kemudian misal dia meninggal di malam harinya atau di siang harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya dan Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Maka ini adalah salah satu bentuk riba, penjagaan dari kita, usaha dari kita yang maksimal agar kita mendapatkan husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang indah dalam kondisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ampunan. Maka setiap muslim selayaknya menghafalkan, membaca, merutinkan membaca doa ini di pagi hari dan di sore hari agar kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Maka mudah-mudahan dengan doa yang kita baca dengan penuh keyakinan ini, bentuk istighfar yang paling utama yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ini bentuk ikhtiar usaha kita agar ketika ajal itu datang, Allah Ta'ala memberikan kepada kita kematian yang baik, husnul khatimah, dan nanti di akhirat semoga dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. Maka Bapak Ibu jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah, sehabis zikir salam setelah subuh jangan beranjak berdiri kecuali sudah membaca sayyidul istighfar. Demikian pula di sore hari, baik habis asar ataupun sehabis maghrib, jangan berdiri beranjak dari zikir selepas sholat, selepas salam dari sholat, kecuali kita telah membaca sayyidul istighfar, agar kita mendapatkan keutamaan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara ringkas keutamaan atau faidah membaca sayyidul istighfar di pagi dan di sore hari. Dan ini termasuk zikir atau doa pagi dan sore. Kita akan bahas kandungan yang ada di dalam sayyidul istighfar. Di dalamnya ada kandungan tauhid, akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pengakuan dan pengikraran persaksian dari dalam diri kita
akan keesaan dan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah taala di sini mengajarkan kita pengakuan, pengikraran, Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Enggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, sebagaimana kita membaca di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, Tuhan yang menguasai, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta. Itu makna Rabbun. Ya, Rabbi, Tuhanku yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, yang menjamin rezeki kita, ya, yang mengatur segala macam urusan kita, yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat pendengaran yang masih normal. Ya, alhamdulillah. Nikmat melihat, di malam hari kita bisa berjalan, ya. Nikmat pendengaran kita, nikmat melihat, nikmat bisa minum air putih, bisa berjalan ke kamar mandi, kita bisa ke kamar mandi sendirian dengan mandiri tanpa perlu dibopong, dibantu orang lain. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Dan itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kalimat ini, Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Di sini kita mengikrarkan salah satu tauhid. Bentuk tauhid mengesahkan Allah adalah dengan mentauhidkan, mengesahkan Allah, meyakini rububiyah Allah. Dari kata Rabbun, yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki segalanya dari Allah. Rububiyah, maka kita meyakini alam ini beserta semua yang ada di dalamnya diciptakan, dimiliki, diatur, dikuasai oleh satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kawan, tidak membutuhkan penolong. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita manusia. Demikian pula dalam mengatur alam semesta ini, Allah tidak membutuhkan malaikat. Tapi kenapa Allah menciptakan malaikat untuk menurunkan hujan, mematikan manusia, ya, mencatat amal manusia, menjaga surga, menjaga neraka? Kenapa Allah ciptakan malaikat itu? Ini agar kita mengetahui dan berpikir serta merenung bagaimana kebesaran dan kekuasaan mutlak milik Allah. Dia menciptakan apapun yang Dia kehendaki dari apapun, dengan diberikan tugas apapun. Dari para malaikat, dari alam dan kehidupan para malaikat, kita jadi tahu kalau Allah menghendaki manusia semuanya dijadikan beriman, Allah mampu dan bisa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan semua malaikat beriman, tidak ada yang berontak. Allah mampu menjadikan semua manusia yang membenci, yang memusuhi, yang taat, semua dijadikan hatinya satu seperti orang yang beriman, seperti hatinya para malaikat. Allah sanggup dan mampu. Ya, Allah juga sanggup. Kalau Allah mampu menciptakan malaikat yang tidak ada maksiat, tidak ada kata membantah, tidak ada kata pembangkangan ketika Allah memberikan perintah kepada malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, jadi kalau Allah sanggup menjadikan makhluk semuanya taat, tidak ada kata menolak. Allah juga sanggup menciptakan makhluk yang Dia sanggup taat, juga sanggup untuk maksiat sebagaimana manusia. Maka di sini kita berpikir sehingga bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa besar kekuasaan Allah, mutlak fa'ali lima yurid. Allah melakukan apapun yang Dia inginkan terjadi. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan jadi, maka terjadilah. Jadi Allah Maha Kuasa. Allah ciptakan manusia, kalau mulia maka kemuliaannya melebihi malaikat. Kalau dia menolak perintah Allah,
syarrad dawabi 'indallahi summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Allah sebut manusia yang tidak beriman itu dengan sebutan apa? Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang buta, ya, tidak mendengar, tidak bisa bicara, dan tidak berakal. Padahal manusia itu punya penglihatan, manusia itu dibekali pendengaran, manusia itu dibekali lisan, dan manusia itu dibekali akal. Tapi pemberian-pemberian dari Allah ini tidak dipakai untuk merenung dan berpikir siapakah Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sebut manusia yang punya akal, penglihatan, punya mata, punya hati dengan sebutan yang sangat buruk. Seburuk-buruk binatang di sisi Allah adalah orang yang tuli, bisu, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, dan tidak berotak, manusia. Karena mereka dengan anugerah besar yang Allah berikan kepada manusia tidak digunakan untuk beribadah, tunduk, taat, dan merenung bahwa Tuhan itu yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. Di sini kita mengakui tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah nggak butuh malaikat, Allah nggak butuh kawan, Allah nggak butuh sekutu, Allah nggak butuh penolong. Sebagaimana Allah juga tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh kurban kita, Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh sama sekali dengan apa yang Dia ciptakan. Allah nggak membutuhkan makhluknya. Lantas kenapa kita diperintahkan sholat, bersyukur, tunduk, patuh, taat? Itu untuk kepentingan kita sendiri. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ya bani Adam, khalaqtuka li nafsi, wahai anak Adam, aku menciptakan kamu untukku. Ya, fa'budni, maka sembahlah kepada aku, sembahlah Allah, sembahlah aku. Aku yang memberikan kalian rezeki. Ya, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil muttaqin." Kami yang memberikan rezeki, maksudnya kami enggak butuh salat kamu. Ya, Allah tidak membutuhkan salat kita. Ya, Allah tidak meminta tambahan kemuliaan. Sekiranya semua manusia, jin, manusia dari generasi awal Nabi Adam sampai generasi terakhir, sekiranya semuanya taat beriman kepada Allah, tidak akan bertambah kemuliaan, kekuasaan, dan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bertambah sedikit pun. Sebaliknya, seandainya semua jin dan manusia dari generasi awal sampai generasi akhir nggak ada yang beribadah, tunduk, beriman, patuh kepada Allah, demikian pula tidak akan berkurang sedikit pun kemuliaan, kekayaan, dan kekuasaan Allah. Sebaliknya juga Allah memisalkan dalam sebuah hadis qudsi. Dalam hadis yang panjang, sekiranya jin, manusia generasi awal sampai generasi akhir ada dalam satu tempat, semuanya meminta kepada Allah dengan permintaan dan permohonan yang berbeda-beda, kemudian Allah kabulkan semua yang diminta oleh jin dan manusia itu, demikian pula tidak berkurang sedikit pun kekayaan Allah. Ghaniyun Hamid, Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Beda sama manusia, kadang ghani tapi perilakunya tidak terpuji, kadang kaya tetapi tidak dermawan. Allah Alimun Hakim, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Beda sama manusia, kadang dia pintar berilmu tapi kelakuannya tidak bijaksana, tapi kebijakannya tidak bijaksana. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna. Jadi Allah nggak butuh sama sekali dengan ibadah kita. Dan kita ketika mendekat kepada Allah, Allah tambahkan kemuliaan untuk kita. Ketika kita menjauh dari Allah, maka kita bertambah hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan perintah Allah dengan mengerjakan ketaatan dan perintah yang Dia berikan kepada kita, maka Allah memberikan kita nikmat kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Serta di akhirat nanti Allah menganugerahkan kepada kita surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Falahum ajrun ghairu mamnun, nikmat, balasan, pahala, derajat, kebahagiaan di dalam surga yang tidak pernah terputus-putus. Kalau sekarang kan nikmat kita terputus-putus. Sekarang kita sehat,
diiringi dengan kekhawatiran sakit. Makanan yang enak-enak ada kekhawatiran kolesterol, diabetes, darah tinggi, gula darah, takut gitu. Dunia ini berpasangan. Ya, saat kita senang bahagia dengan anugerah, dengan barang baru yang kita miliki, akan ada bayang-bayang kesedihan apa yang kita cintai hilang. Sebagaimana pakaian yang bagus, yang baru yang kita senangi, nanti akan datang masa lusuh, tidak terpakai, rusak, robek. Sedangkan pakaian yang ada dalam surga tidak akan pernah rusak. Kenikmatan di dalam surga tidak akan pernah tergantikan. Ya, wa fakihatin katsiran la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah-buahan dan makanan yang ada di dalam surga tidak pernah terputus-putus dan juga tidak terlarang untuk makan. Kalau kita kan di dunia punya duit, bisa makan enak, tapi kita khawatir nanti kolesterol, apalagi gula darah, diabetes. Apalagi dengan kebiasaan sekarang ya, dengan adanya teknologi digital yang luar biasa, yang membuat kita itu lebih banyak berdiam diri daripada bergerak. Pekerjaan kita banyak dibantu oleh teknologi, gadget, HP, layar laptop, dan kecanggihan-kecanggihan yang lain, membuat kita kurang gerak. Kemakmuran bertambah, makanan yang enak bertambah, tidak diiringi dengan olahraga dan pembakaran lemak, sehingga makanan dan gula itu menumpuk dalam tubuh kita jadi glukosa, glukogen, sehingga kalau tidak dihilangkan dengan pembakaran dan olahraga, membuat kita mudah terkena penyakit. Ya, alhamdulillah. Kembali lagi ke sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. Di sini kita mengakui bahwa Allah itulah Tuhan yang menciptakan, mengatur alam semesta, atau kita menetapkan rububiyah Allah, tauhid yang pertama. Kemudian kelanjutannya, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ini tauhid yang kedua, uluhiyah atau rububiyah, penghambaan, pengesaan dari kita kepada Allah, serta keyakinan yang kuat dalam diri kita, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi kalau kita meyakini, mengakui alam semesta beserta isinya ini diciptakan oleh Allah, maka kita juga harus mengakui serta tunduk bahwa tidak ada Tuhan yang layak berhak disembah kecuali Allah. Sebagaimana Dia yang mengatur dan menciptakan, maka Dialah kepada Allah kita beribadah, kepada Allah kita menyembah, tunduk patuh taat, cinta, khawatir dan takut. Sebagaimana yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan. Ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dalam menjalani hidup ketika kita menjumpai masalah, problem kehidupan yang luar biasa, kemudian kita mengerti, memahami, mentadaburi makna Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala permasalahan hidup itu terasa ringan kalau kita dekat dengan Allah. Segala permasalahan hidup itu terasa ringan kalau kita yakin bahwa Allah lah yang akan memberikan pertolongan dan jalan keluar. Kita meyakini hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah juga kita meminta pertolongan, sehingga ketika kita mendapati masalah, hidup itu terasa ringan. Sebagaimana Allah juga mengisyaratkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikanlah sabar serta sholat itu sebagai penolongmu ketika kita punya masalah, baik masalah keluarga, apapun masalah yang membuat dada kita sempit, yang membuat kasur itu terasa tidak nyaman, padahal empuk, tapi tidur kita gak nyenyak, mikirin utang, sudah ditagih utangnya, banyak masalah hidup, masalah kesehatan, masalah keuangan, punya masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan mertua, masalah dengan tetangga, masalah sama RT RW, masalah dengan warga, semua masalah hidup kita yang membuat kita sedih.
tidak nyenyak, bakso yang enak jadi rasanya nggak enak, ya. Maka Allah Ta'ala ingin memberitakan kita saat kita mengalami kondisi yang sulit itu, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan berperilaku yang sabar sebagai penolongmu. Ini menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong yang membantu memberikan kita solusi dari masalah kita berat, kecuali orang-orang yang khusyuk, kecuali orang-orang yang takut. Sholat dan sabar itu berat bagi orang yang imannya lemah dan tipis, tetapi ringan bagi orang yang memiliki keyakinan, keikhlasan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia berdiri di hadapan Allah, takbiratul ihram, Allah Maha Besar, segala urusan, segala permasalahan, semua yang ada di dunia ini kecil. Allah yang paling besar. Ya, kemuliaan Allah yang paling agung dan paling indah. Maka kemudian kita sholat, beribadah, tunduk, sujud, rukuk, kemudian berdoa, semua permasalahan itu terasa ringan. Ya, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah. Apa itu ibadah? Ibadah itu apa coba? Ya, ibadah itu kata para ulama, kullu syai'in minal aqwali wal af'al, ya, allati yuhibbullahu wa yardahu, segala sesuatu dari ucapan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah, ya, segala ucapan dan perbuatan yang dicintai oleh Allah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk ibadah itu tunduk, taat, patuh, tawakal, itu adalah ibadah. Maka tunduk, patuh, taat hanya kepada Allah. Tawakal, lepaskan diri, bersandar hanya kepada Allah. Ya, saat kita sehat, kita tidak bersandar dengan kesehatan kita, tapi kita bersandar kepada Allah. Bapak, ibu pusing, bingung bagaimana menghadapi kenakalan dan kebandelan anak. Setiap pagi dibangunin sholat subuh, anaknya nggak mau bangun. Sampai jam 5 belum bangun, setengah 6 baru bangun. Duduk dulu di kasur, bengong dulu, kamar mandi makanya dulu, bengong dulu. Sholatnya jam 6 baru bangun. Asal diingetin sama bapak ibunya, sama ibunya ya, terutama ibu ya luar biasa ya. Dibangun sholat asar, terus diingetin. Dari jam 3 diingetin sholat asar, sampai jam 4 diingetin sholat asar, belum bangun-bangun, belum berdiri. Jam 5 baru sholat asar. Bingung orang tua gimana dinasihatin tambah sudah, ditegasin sudah, dikerasin tambah melawan, ya, dikerasin tambah melawan. Ya sudah, serahkan kepada Allah. Yang penting kita udah nasihatin anak kita, nak sholat. Yang penting kita sudah ngingetin nak baca Quran. Yang penting kita sudah ngingetin nak hati-hati jangan kecanduan game, kurangi main HP. Anaknya masih seperti itu, kita sudah menegur, nasihati dengan ikhlas, kita sudah doain agar anak itu nurut, tapi kok kelakuannya masih gitu. Dinasihatin, ngeles, ya, ngelawan, nada suaranya tambah keras, si anak ini baru stres, ibunya sedih, keluarga tetangga sampai dengar dalam rumah anaknya teriak-teriak, disangkanya orang tua lagi kasar udah di KDRT ke anaknya, padahal anaknya yang salah mengajukan. Bingung orang tua gimana ada anak seperti ini? Jangan bingung, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita udah nasihati dengan ikhlas, sudah maksimal mendidik, mengarahkan agar dia sholat, agar dia taat, agar dia soleh. Masalah dia masih suka tidur, masih suka main game, kata-katanya kadang kasar, kata-katanya kadang lebih keras dari ibunya. Serahkan kepada Allah, hidup kita terasa
kalau kita serahkan mendidik anak seperti itu, kita serahkan ke kepandaian kita menasihati, ketegasan bapak, nggak selesai, nggak bisa. Nggak bisa kita merubah anak seperti yang kita inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala menunggu Nabi Muhammad SAW yang menginginkan agar pamannya Abu Thalib itu masuk Islam. Sampai bersedih Rasulullah karena paman sampai akhir hidupnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sedih luar biasa. Maka Allah mengingatkan Nabi, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita nggak bisa merubah anak kita itu seperti yang kita inginkan, rajin sholat 5 waktu, tapi ternyata masih tiduran di rumah. Kita menghendaki anak kita rajin baca Quran, malah baca Qurannya jarang-jarang, berbagai melawan dulu. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk ibadah sebagai konsekuensi perwujudan dari la ilaha illallah, hanya kepada Allah kita beribadah, maka kita juga tawakal, berpasrah diri, bersandar, berdoa, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sehat, saat sakit, saat kaya, saat mampu, kita tidak bersandar dengan kemampuan kita, kekayaan, kemampuan, kesehatan, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Kita sering mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi saat sakit kita lebih ingat dokter daripada Allah. Ya. Saat sulit kita lebih ingat duit daripada Allah. Kita baca la ilaha illallah, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering melupakan Allah. Sudah mentok dengan Allah. Saat sakit yang pertama kita ingat obat sama dokter. Seharusnya yang pertama kita ingat dan kita mintai pertolongan Allah. Ya Allah, kepalaku sakit, sembuhkanlah. Ya, bahkan ulama itu luar biasa. Garam habis langsung minta Allah. Kalau ibu-ibu kan garam habis langsung ingat warung ya. Garam keluar. Dan kita sakit yang pertama kita ingat obat sama dokter. Kita sering melupakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sering mengucapkan la ilaha illallah. Ya, maka kita mentauhidkan Allah dalam kehidupan kita sendiri. Kemudian lanjut, khalaqtani wa ana 'abduka. Engkau yang menciptakan aku ya Allah. Engkaulah yang menciptakan aku ya Allah. Wa ana 'abduka. Aku ini hamba-Mu. Jadi kita baca Sayyidul Istighfar ini sambil ya menampakkan di hadapan Allah bentuk kehinaan diri kita, kelemahan diri kita, bahwa kita ini adalah hamba yang punya banyak kekurangan, punya banyak rahasia dan aib, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita ini tidak berdaya, kita ini begitu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani wa ana 'abduka. Engkau yang menciptakan aku ya Allah, maka Engkau yang menjamin rezekiku. Engkau yang menurunkan penyakit, maka Engkau pula yang menurunkan obat. Ya. Segala macam kejadian takdir ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan itu datang, maka Allah juga yang akan memberikan kelapangan dan solusi. Khalaqtani, Engkau yang menciptakan aku ya Allah. Wa ana 'abduka, sambil merendahkan diri, mengakui berbagai macam kekurangan diri kita. Kita membaca wa ana 'abduka, aku ini hamba-Mu ya Allah, lemah, tidak berdaya, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan rahmat kasih sayang Allah. Wa ana 'ala ahdika, aku ini ya Allah berada di atas janji-Mu. Ya, dahulu kita di alam ruh, ya Bapak Ibu, dahulu kita di alam ruh dikumpulkan oleh Allah. Kemudian Allah berkata kepada kita ketika kita belum dilahirkan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita semuanya mengatakan qalu bala syahidna, iya ya Allah, kami menyaksikan. Ya. Kemudian ketika kita lahir ke dunia, ingatan itu dihapus. Ya.
Ingatan itu dihapus sehingga kita tidak akan ingat apapun yang ada. Tetapi walau ingatan itu terhapus bahwa di alam ruh kita dahulu pernah menyaksikan, mengakui serta berjanji bahwa akan senantiasa menyembah Allah, bahwa Tuhan itu Allah, kepada Allah kita beribadah dan tunduk. Ingatan itu, kontrak kita kepada Allah, perjanjian itu dihapus dari ingatan saat kita terlahir ke dunia. Walau itu dihapus, tapi Allah tanamkan ke dalam jiwa kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, Allah tanamkan, dan Allah ajarkan ke dalam diri kita itu kecintaan kepada takwa, atau kita sebut dengan fitrah suci. Kita ini dalam kondisi fitrah suci, dalam diri kita itu sudah tertanam pengakuan bahwa Tuhan itu Allah. Gak ada cerita anak kecil itu yang kalau kita ajak, nah ucapkan Allah, gak pernah dia menolak. Anak kecil itu kalau kita ajarkan, nah baca la ilaha illallah, pasti dia mau mengucapkan la ilaha illallah. Gak ada anak yang menolak. Maka Nabi menjelaskan lebih detail lagi dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir ke bumi, atas dunia ini, terlahir dalam kondisi suci, Allah sudah tanamkan dalam dirinya pengakuan bahwa Tuhan itu Allah. Ya, fa'abawahu yumawwidanihi aw yumajjisanihi aw yumassiranihi. Kedua bapaknya lah yang menjadikan anak itu Majusi, Yahudi, atau Nasrani, atau Hindu, atau Buddha, atau Konghucu. Maka alhamdulillah kita dilahirkan dalam kondisi dari bapak ibu Islam. Ya, coba kalau bapak ibu kita Nasrani, anak-anak sekolah di Lutheran, di sekolah Katolik, di sekolah Kristen, sudah SMP, sudah remaja masih Kristen. Ada yang udah tua masih Nasrani. Artinya belum dapat hidayah, akal hatinya belum dibuka untuk merenung dan berpikir bahwa Tuhan itu Allah. Tapi kita diberikan nikmat karunia yang sangat besar, diberikan muslimah, sehingga kita itu alhamdulillah dalam kondisi muslim. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Belum bisa ya? Belum Pak? Baik. Berarti jam terus ya. Nanti jam terus dia Bapak itu. Baik. Jadi ingatan itu dihapus. Maka untuk menumbuhkan, mengingatkan kembali Allah, terus para nabi dan rasul mengajak manusia Tuhan itu Allah. Tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Para nabi dan rasul meninggal, Allah tinggalkan kita agar hidup kita tidak tersesat. Karena Allah tahu kecenderungan kita ini mengikuti nafsu, hawa nafsu, yang hawa nafsu itu, kesenangan hawa nafsu itu banyak bentuk isi dan kenikmatan hawa nafsu itu dalam bentuk melanggar perintah Allah. Sehingga kalau hawa nafsu itu terus menerus diikuti, bisa menjauhkan kita dari Allah, ya, membengkokkan kita dari jalan yang lurus, sehingga membuat kita murtad, kafir, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar itu tidak terjadi, diutuslah para nabi. Kemudian para nabi dan rasul meninggal, Allah berikan kita kitab. Kalau kita diberikan yang paling sempurna Al-Quran dengan membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, yang membuat hidup kita terjaga dari penyimpangan, terjaga dari kekufuran, terjaga dari kesyirikan yang membelokkan kita dari jalan kita yang lurus. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, anak keturunan Nabi Adam. Begitu besar karunia, kasih sayang, kemuliaan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka yang Allah singgung berkali-kali dalam surat Ar-Rahman, menyinggung kita jin dan manusia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jin dan manusia, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Diulangi lagi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau lihat dustakan, wahai jin dan manusia? Dia yang menciptakanmu,
Dia yang mengatur, Dia yang menjaga rezekimu, Dia yang memberikan kamu pendengaran, akal, mata, dan hati. Dan Dialah Allah yang menurunkan para nabi agar kalian lurus tidak tersesat. Dan Dialah yang menurunkan kitab-kitab agar kalian tidak menyimpang tergelincir kepada kekufuran dan kesyirikan. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Dahulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Ar-Rahman di hadapan para jin, Rasulullah itu terkagum dengan sikap bangsa jin. Setiap kali Rasulullah membaca ayat kepada bangsa jin di hadapan Nabi, "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Wahai jin dan manusia, nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian dustakan? Jin itu mengatakan, "Bala ya, iya ya Allah, semua itu adalah nikmat-Mu." Setiap kali Rasul baca "Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban", jin itu komentar, "Ya Allah, semua itu dari-Mu ya Allah." Makanya ketika Rasul baca ayat ini surat Ar-Rahman di hadapan sahabat itu diam-diam deh. Kemudian Rasulullah bilang, sungguh saudara kalian itu bangsa jin lebih reaksi, ya, lebih lebih tersentuh ketika aku membacakan surat Ar-Rahman. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian wahai jin dan manusia dustakan. Baik, sudah ada bisa kita break dulu, lanjut sedikit. Kemudian wawa'di kama stata'tu, dan aku di atas janji ketaatan kepada Allah semampunya kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau kita membaca dalam surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah, jangan beri kami dosa kalau kami lupa. Allah menjawab kepada dia. Jadi kalau kita lupa dengan ibadah yang seharusnya kita kerjakan dan kelupaan itu tidak disengaja, Allah maafkan. Seperti kalau kita lupa belum sholat isya, merasa sudah sholat isya, kemudian saat subuh kita sadar astagfirullah ternyata belum sholat isya, maka ini lupa, Allah maafkan salah kita. Kemudian la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah kalau kami salah, khilaf, kesalahan yang tidak sengaja, maafkanlah ya Allah, jangan beri kami dosa. Allah menjawab kepada iya. Jadi kalau ada orang misalnya mau melempar anjing kena kepala orang, Allah maafkan. Ada orang mau melempar rusa, babi hutan, kena orang mati, Allah maafkan. Padahal membunuh jiwa sampai meninggal itu dosa besar. Tapi karena kita khilaf dan salah, Allah maafkan. Naik mobil niatnya mau menginjak rem, tapi yang diinjak gas, ketabrak orang, Allah maafkan salah kita. Tapi hukum pidana tidak memberikan maaf. Ini sesuai, Allah tidak membebani kita, sesuai kesanggupan kita. Berdiri, wajib sholat berdiri. Kalau kita tidak mampu, Allah maafkan, boleh duduk. Wudu bersuci dengan air, kalau tidak mampu, Allah berikan yang lain, tayamum bersuci dengan debu. Ya, jadi luar biasa kasih sayang Allah. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki ketika kita melaksanakan perintah agama kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak suka kita kesulitan, payah, tidak sanggup. Maka kepayahan dan ketidaksanggupan itu diangkat oleh Allah, diberitakan semampunya kita. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang aku kerjakan. Ya, aku ulaka bi nikmatika alayya, aku mengakui ya Allah semua nikmat ini dari-Mu. Wa aku bidzambi, dan aku mengakui ya Allah dosa-dosaku. Nah, di sini kita merendahkan diri. Kita mengakui dosa kita banyak. Faghfirli, maka maafkanlah ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Anta. Enggak ada yang memberikan ampunan kecuali Allah. Maka di sini kita mengambil pelajaran, kalau kesalahan dan dosa-dosa di masa lalu, dosa dan kesalahan kita di masa lalu itu berkaitan dengan Allah, jangan pernah menceritakan dosa-dosa di masa lalu kepada orang. Itu rahasia kita. Kalau kita cerita sama orang, kita membongkar aib kita, padahal Allah sudah menutupi aib kita. Karena kalau kita cerita sama teman yang menurut kita percaya, suatu saat dia nggak suka sama kita, dia ingat terus keburukan kita.
Sedangkan Allah itu melupakan keburukan kita, maksudnya Allah memaafkan kesalahan kita. Dan manusia itu pasti ingat Allah, sok suci, sok amin. Dulu tuh kamu kayak gini. Ada orang mohon cerita curhat dulu pernah berzina. Padahal Allah sembunyikan dosanya, tapi kenapa dicerita malah sama orang lain? Orang lain jadi tahu dia berzina. Kecuali dosa yang dia minta fatwa, bagaimana caranya saya bertobat, dulu saya pernah berbuat kesalahan ini, bagaimana saya bertobat dan menghapus dosa. Kalau cerita seperti itu boleh, tapi ada orang suka bercerita, mohon maaf, bahkan dia cerita bagaimana dia berhubungan dengan istrinya. Termasuk dosa besar adalah suami atau istri dia berhubungan dengan pasangannya, kemudian dia cerita bagaimana dia duduk, bagaimana dia berjumpa dengan pasangannya. Nauzubillah min dzalik. Allah gak akan melihatnya pada hari kiamat. Bahkan wanita tidak boleh menceritakan bagaimana kegantengan suaminya di hadapan orang lain. Apalagi suami gak boleh menceritakan bagaimana kecantikan istrinya di hadapan orang lain, seakan-akan dia melihat bagaimana fisik wujud pasangannya. Alhamdulillah menjadi baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan maka dia meninggal dalam kondisi suci. Jadi dia tidak berdosa karena bapaknya kafir. Bayi atau anak kecil yang belum balik meninggal di usia belum balik, sedangkan orang tuanya non muslim, maka dia tidak berdosa karena agama orang tuanya. Jadi Allah maafkan. Jadi jangankan kepada bayi ya, manusia yang belum ketemu sama Nabi Muhammad tapi keburu meninggal, bagaimana statusnya? Apakah dia di neraka? Tidak. Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yawmil akhir fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, maksudnya ada orang Yahudi kepercayaannya tidak seperti Yahudi kebanyakan. Orang Yahudi itu pada asalnya adalah menyembah Allah. Maka siapa saja dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka dia selamat di akhirat, walau dia belum ketemu ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Nasrani pada asalnya itu adalah mengakui Yesus itu Nabi. Kemudian ajaran Nasrani itu dirubah oleh Kaisar Romawi, satu mazhab orang Mesir yang agamanya Nasrani, tapi Nasraninya lurus, meyakini Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa itu Nabi, hamba Allah. Kemudian ajaran Nasrani ini dihapus sampai satu mazhab seperti sekarang, penyembahan kepada Yesus, Trinitas, tiga Tuhan. Maka siapa saja dari Yahudi dan Nasrani yang masih lurus, tidak menuhankan Yesus, maka dia selamat. Di akhirat dia selamat. Siapa saja dari kalangan bangsa Arab yang belum ketemu Nabi Muhammad SAW, tapi akidahnya lurus, nggak menyembah berhala, mengikuti agama Nabi Ibrahim, tapi nggak menyembah berhala, maka dia selamat. Ada di kalangan bangsa Arab itu ada yang tidak menyembah berhala, mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Ya, baik pada bayi yang terlahir dalam kondisi orang tua seperti itu, Allah tidak memberikan dia dosa karena sebab kekafiran orang tuanya, asalkan dia masih bayi yang suci belum balik. Allah a'lam bishawab. Ya. Ada lagi cukup? Baik. Ada lagi. Setiap selesai sholat tarawih boleh. Karena doa ini tidak hanya terikat di pagi dan sore hari. Jadi kita diperintahkan untuk wazkurullah dzikran katsiran, banyaklah mengingat Allah. Jadi boleh bacanya hanya pada saat subuh, selesai subuh atau habis asar. Boleh juga bacanya kapan saja kita ingin membacanya. Saat malam hari sholat tahajud kita ingin baca, maka itu dianjurkan, dicintai dan berpahala. Jadi kita boleh zikir berapa ratus kali, berapa ribu kali, terserah, silakan. Tidak terikat, ya. Zikir putra kapan saja kita ingin mengingat Allah, silakan. Tidak mesti subhanallah 33, alhamdulillah 33. Berapa ratus kali pun kita inginkan, silakan. Ya. Di luar sholat, setelah sholat atau di luar waktu setelah sholat. Baik, cukup ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang. Alhamdulillah. Semoga